Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3051, Menamparkan Terbang. Li Yun memandangi wanita-wanita ini, melindungi Chen Ping dengan putus asa. Semuanya cukup berani untuk mati, dan mereka yang iri padanya akan menangis. Andai saja ada wanita yang mau mengabdikan hidupnya untuknya. Huo Sa mengangkat pedang panjang yang menyala, melihat bahwa Yu Jiameng hanyalah seorang kultivator yang mengubah dirinya menjadi dunia. Tetapi dia melemparkan dirinya ke arah Chen Ping tanpa takut mati, menghalangi pedang Chen Ping. Itu juga sangat mengejutkan. Nak, apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirmu? Begitu banyak wanita yang rela mati untukmu? Semakin banyak kasusnya, semakin aku akan membiarkanmu mati kesakitan. Kecemburuan, dan kebencian membuat Huo Sa semakin gila. Tepat ketika pedang panjang itu hendak jatuh, Gao Qilan berteriak keras, dan kristal es di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Kristal es langsung tertanam ke dalam tanah es dan salju. Segera, seberkas embun beku menuju Huo Sa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huo Ran bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia mulai mengembun menjadi es dari kakinya, langsung membekukannya menjadi patung es. Dan setelah kristal es itu melepaskan energinya, ia langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Meskipun kristal es hancur, Huo Sa terkendali, dan Gao Qilan menghela nafas lega. Akhirnya baik-baik saja. Yu Jiameng juga menghela nafas lega, lalu menatap Chen Ping yang masih menyerap energi dari pecahan es. Tetapi ketika semua orang menghela nafas lega, mereka tiba-tiba teringat suara retakan kecil. Kakak, sepertinya ada sesuatu yang pecah. Dan segera suaranya semakin keras. Gao Qilan tiba-tiba melihat ke atas, dan menemukan bahwa Huo Sa yang membeku, embun beku di tubuhnya dengan cepat retak. Hahaha, aku masih ingin terjebak, disertai dengan tawa yang berapi-api, semua embun beku di tubuhnya tercabik-cabik dan langsung terbang. Melihat pemandangan ini, Gao Qilan dan Huo Feng merasa malu. Gao Qilan bahkan menghancurkan kristal es, tetapi masih tidak dapat mengendalikan Huo Ran, maka mereka tidak memiliki harapan. Lega, Yu Jiameng menjadi gugup lagi, memeluk Chen Ping dengan erat, dan melindungi Chen Ping di bawah tubuhnya. Huo Sa mencibir, dan menebas dengan satu tebasan pedangnya. Gao Qilan dan Huo Feng menyaksikan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hati mereka ada di tenggorokan. Tersentak, tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Huo Sa dengan erat, mencegahnya jatuh bahkan 1 inci pun. Ekspresi Huo Sa berubah, dan dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kaget. Liu Ruyan terkejut, Huo Feng juga tampak terkejut saat melihat orang itu datang. Orang yang datang adalah Yi He. Untungnya dia tiba tepat waktu, kalau tidak Chen Ping akan menderita. Di antara orang-orang ini, hanya Ruyan Liu yang pernah melihat Yi He dan mengetahui tentang hubungan Yi He dengan Chen Ping. Dan Huo Feng juga mengenal Yi He. Lagi pula, sebagai binatang dewa, dia masih mengenal 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang. Tapi Yi He tidak mengenal Huo Feng. Ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, dia bertemu Chen Ping untuk sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Itu normal bagi Yi He untuk tidak mengetahuinya. Kamu siapa? Lepaskan aku segera. Aku adalah anggota Liga Penyegel Iblis. Huo Xia melihat Yi He, lalu mengancam. Lagi pula, dengan kemunculan Yi He sekarang, Huo Ran memiliki ketidakpastian. Jadi dia akan melaporkan namanya dari Liga Iblis, sehingga banyak kultivator es ingin memberikan wajah ke Liga Iblis. Saya tidak peduli aliansi apa yang Anda miliki. Jika Anda berani menyentuh Tuan Chen, Anda akan lelah bekerja.
Setelah Yilin selesai berbicara, dia menamparnya. Tubuh Huosa, seperti layang-layang dengan tali putus, langsung terlempar ratusan meter. Anda harus tahu bahwa Huosha adalah peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar, dan alam semacam ini tidak terlalu rendah di dunia surga dan manusia. Tapi sekarang, Huosha, seorang biksu kelas 9 di alam komposit, terlempar ratusan meter jauhnya oleh tamparan Yihe. Huoran tercengang, kecuali Liu Ruyan dan Huo Feng, semua orang juga tercengang, karena kekuatan Yihe. Mereka terkejut, siapa kamu, kenapa kamu di sini? Gao Qilan bertanya pada Yihe. Bab 3052, Anda tidak mengenal saya, lagi pula, tempat ini milik tanah paling utara, dan sekarang ada orang-orang kuat di tanah paling utara. Gao Qilan, sebagai keluarga Gao, harus lebih berhati-hati. Ini Tuan Yihe, teman Chen Ping. Liu Ruyan buru-buru memperkenalkannya karena takut salah paham. Tapi dia tidak mengungkapkan identitas Yihe. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas Yihe, semakin baik. Ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah teman Chen Ping, Gao Qilan dan Ji Yun merasa lega. Aku tidak menyangka bahwa Yihe Yao Huang, salah satu dari 3 kaisar, ternyata adalah teman tuanku, sungguh luar biasa. Huo Feng melangkah maju dan berkata dengan sembarangan kepada Yihe. Melihat bahwa Huo Feng mengenalinya, Yihe terkejut, menatap Huo Feng dan berkata, gadis ini, apakah kita saling kenal? Bagaimana kamu tahu siapa aku? Yihe sangat aneh. Dia tidak bisa merasakan aura klan baik di tubuhnya sekarang. Dia tidak tahu bagaimana Phoenix Api tahu bahwa dia adalah Kaisar Iblis. Tentu saja kita saling kenal, dan kita sudah saling kenal sejak lama. Fire Phoenix sedikit tersenyum. Pada saat ini, Yihe benar-benar terpana, dan terus menatap Huo Feng, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengenali identitas Huo Feng, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Gadis ini, maafkan aku atas kebutaanku, aku benar-benar tidak mengenalinya. Tentu saja kamu tidak akan mengenaliku seperti ini, tetapi jika aku mengubah wujudku, kamu akan mengenaliku. Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berubah menjadi burung phoenix, dengan api menyala di sayapnya. Melihat ini, Yihe kaget dan berkata, Huo Feng, jadi ini Huo Feng. Saat ini, Huo Feng berubah menjadi manusia lagi, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengenal saya sekarang? Aku tahu, aku tahu. Yihe mengangguk lagi dan lagi. Nona Huo Feng, mengapa kamu menjadi seperti ini sekarang? Kekuatan ini bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultivator kecil di alam komposit. Yihe sangat bingung, sebagai dewa binatang Phoenix, bagaimana mungkin kekuatan Fire Phoenix menjadi begitu rendah? Hei, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu secara detail ketika aku punya waktu. Bagaimana kamu bertemu tuanku? Dengan kekuatan Chen Ping, dia adalah orang yang tidak dikenal di dunia surga dan manusia. Bagaimana dia bisa mengenal Yihe Yao Huang? Yihe Yao Huang tidak menjawab, karena identitas Chen Ping sebagai penguasa istana Tianlong adalah rahasia. Tanpa izin Chen Ping, dia tidak bisa memberitahu siapapun. Nona Huo Feng, mengapa Anda mengikuti Tuan Chen sebagai penguasa kota? Mungkinkah Anda mengubah tuannya lagi? Yihe bertanya balik pada Huo Feng. Saat Huo Feng hendak menjawab, dia mendengar Liu Ruyan berteriak, orang itu akan lari. Liu Ruyan melihat bahwa Huoran berdiri berjuang di tanah, berbalik dan lari. Ditampar oleh Yihe, dia tahu celah antara dirinya dan Yihe. Jadi ketika Yihe tidak menyadarinya, dia lari untuk hidupnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa dia ada di tangan Yihe, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang dan melawan. Melihat Huosa hendak lari, Yihe mendengus dingin, dan menghentikan Huosa dengan lompatan.
Dia melangkah maju dan mencengkeram kerah Huosa dan menamparnya. Sialan, kamu menggertak Tuan Chen, kamu masih ingin. Dengan tamparan ini, semua gigi Huosa rontok, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Yilin sengaja tidak membunuhnya, tapi menyelamatkan nyawanya agar Chen Ping bisa dihukum. Melihat bahwa Huosa sedang dikendalikan oleh Yihe, Huo Feng berjalan mendekat dan menamparkan Huosa beberapa kali baru saja. Huosa sangat merajalela, sekarang dia perlu diperbaiki. Liu Ruyan, Gao Qilan, dan Yu Jiameng juga berjalan mendekat, meninju dan menendang Huosa, menyiksa Huosa melihat betapa kejamnya gadis-gadis itu. Li Yun tiba-tiba tidak iri pada Chen Ping. Melolong tanpa henti, jika Chen Ping mengganggu gadis-gadis ini, bukankah dia akan dihukum mati? Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.